Pemirsa Kupas TV, ketemu lagi dengan saya Donald Haris Sihotang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kabupaten Wekanan. Kabupaten Wekanan ini salah satu daerah di Provinsi Lampung. Bersama saya sudah hadir di studio Bapak Bupati Wekanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya. Ya. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat juga. Mendengar Kupas Tuntas yang saya hormati, selamat pagi hari ini, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih nih Pak Bupati sudah datang ke studio kita. Kita seperti tema kegiatan kita bincang-bincang pada pagi hari ini, kita akan bedah tentang Kabupaten Wekanan. Ya. Pak Bupati ini sudah memimpin Kabupaten Wekanan ini sudah hampir 5 tahun, ya. Benar ya, betul, Bupati ya? Betul. Nah, selama 5 tahun kita pengen dengar cerita ya. tentang Wekanan, mulai dari luasannya, ya. jumlah kecamatannya, ya. desanya, ya. termasuk mungkin aktivitas para masyarakat kita yang di sana, penghasilan atau pekerjaan yang paling dominan apa saja, bisa diceritakan Pak Bupati? Silakan Pak Bupati. Kabupaten Wekanan itu terbentuk tanggal 29 April tahun 1999, 27 April 1999. Oke. Kemudian luas wilayah Wekanan itu terluas nomor 2 setelah Lampung Timur, ya. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 434.000 jiwa, dengan 221 kampung dan 6 kelurahan. Terdiri dari 14 kecamatan, tapi kita sudah tambah 1 kecamatan, jadi hari ini di 15 kecamatan. Mayoritas masyarakat Wekanan itu pertanian dan perkebunan. Mata pencarian mereka hampir 80% itu penduduknya itu mata pencarian, itu menggantungkan hidupnya di pertanian dan perkebunan. Ya. Baik itu pertaniannya yang dikelola oleh masyarakat langsung, dan perkebunannya juga ada yang milik BUMN, ada juga milik swasta, dan ada juga milik masyarakat, dalam hal ini mungkin koperasi, ya, UMKM dan sebagainya gitu. Jadi jumlah luas wilayah yang cukup luas menurut saya untuk satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ini. Ya. Nah, kalau tidak salah kan sebelum Pak Bupati menjabat di sana dengan Pak Wakil, Pak Almarhum, itu sebelumnya kecamatannya belum sampai 15 ya? 14. Baru 14. Tepatnya. Berarti pemekaran satu kecamatan. Jadi kecamatan Belambangan Umpu itu kita mekarkan menjadi satunya kecamatan Belambangan Umpu tetap, yang satunya namanya kecamatan Umpu Semengu yang terbaru. Terdiri dari 10 kampung tergabung di dalam kecamatan Umpu Semengu itu. Berarti desanya juga ikut pemekaran juga? Desa tidak. Hanya kecamatannya saja. Desanya tetap 221 kampung dan 6 kelurahan. Ya. Nah, kemudian kita cerita selama hampir 5 tahun ini. 5 tahun. Ya. Selama hampir 5 tahun memimpin Kabupaten Wekanan. Ini program apa saja yang dikerjakan di sana, Pak Bupati? Saya beneran bawa data, jadi kita bicara data. Kalau kita nggak bicara data, nanti kita dikatakan tukang pembohong. Saya akan bicara tentang yang pertama mungkin tentang IPM. Di tahun 2010 ini IPM kita 61, dan di IPM kita tahun 2019 ini, jadi masa jabatan saya kan 2016, ini 65,74 IPM kita. Hari ini kita sudah 67,19. Ini bicara soal IPM. Kemudian angka harapan hidup ini dari 2016 ini 68,58, sampai 2019 ini kita 69,27. Ini saya perlu sampaikan kenapa? Karena kita harus berdasarkan basis data. Kalau data itu kita bisa melihat nanti apakah betul indikator-indikator kesejahteraan masyarakat itu meningkat, gitu kan? Artinya ini valid, bisa diverifikasi. Oh ya, BPPS ini data BPS gitu kan. Kemudian lama sekolah, rata-rata lama sekolah ini kalau di 2016 ini 7,3, di tempat kita 7,33, ini 7,39 rata-rata lama sekolah. Kemudian saya mau masuk ke penduduk miskin ini. Ini penduduk miskin 2017 itu 2,284, 62 penduduk miskin 62. Kemudian 2018 60, sekarang penduduk miskinnya 58,72. Itu penduduk miskin, ya. Kemudian indeks tadi sudah, laju pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi itu di 2017 itu 5,11,
Sekarang sudah turun 2018 5,21, tapi 2019 kita turun jadi 5,19. Nah, ini saya sampaikan data tentang angka-angka yang mungkin ada berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang program-program yang sudah saya lakukan kurang lebih selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun ini. Yang pertama, sudah barang tentu saya masih bisa mempertahankan ini di tata kelola pemerintahan. Saya sudah Waikanan ini sudah 10 kali WTP berturut-turut. Ya, dari semenjak berdiri Waikanan kita 10 kali berturut-turut. Kemudian layanan KTP itu sudah 92% di Kabupaten Waikanan tuh. Kemudian kita ini yang membanggakan sekali nih. Saya masuk 2016 itu Waikanan itu belum pernah dinilai oleh Ombudsman tentang pelayanan publiknya. Oke. Dan 2016 saya masuk langsung dilayani lakukan penilaian oleh Ombudsman. Ternyata di situ Waikanan itu masuk zona merah. 2016, 2017 itu masuk zona merah. 2018 baru masuk zona kuning, dan alhamdulillah sekarang kita sudah standar pelayanan publik kita dinilai oleh Ombudsman RI itu zona hijau. Bahkan kita dapat peringkat keempat tingkat nasional untuk pelayanan publik. Oke, mungkin sampai di situ dulu, Bupati. Soal pelayanan publik ini kan berarti berkaitan dengan masyarakat luas, masyarakat banyak gitu. Apa yang Anda lakukan sehingga dari zona merah bisa naik sampai sekarang dia pelayan publiknya berarti sudah zona hijau, berarti sudah baik? Ya, jadi mindsetnya pejabat ini itu harus kita rubah dari yang sifatnya mungkin dilayani menjadi melayani. Itu penting, itu paling penting menurut saya. Apapun yang kita buat, kalau petugas pegawai kita, ASN kita yang dalam pelayanan publik ini, apakah itu catatan sipil, apakah itu satu pintu, apakah itu yang lain, termasuk juga kesehatan dan sebagainya, pelayanan publik yang tidak baik itu diawali dari mindsetnya, pemikirannya pelayan itu. Jadi kalau dulu kan kita pakai sistem kalau bisa dilamain ngapain dicepetin gitu kan. Nah, ini kita harus berubah. Kemudian belum lagi di situ mungkin kita melakukan pelayanan itu yang one stop service, artinya waktu itu kita manfaatkan betul. Jadi jam kerja itu kita manfaatkan. Bahkan kita melakukan pelayanan publik ini dengan jemput bola. Kalau misalnya pelayanan publik terhadap KTP itu mobil keliling setiap kecamatan setiap hari itu untuk mencari KTP, KK dan sebagainya dalam pelayanan. Kemudian PTSP juga begitu dengan perizinannya. Perizinan nggak kita tunggu di kabupaten, tapi perizinan itu dia turun ke bawah untuk memberikan izin-izin pada UMKM dan sebagainya. Dan jangan lupa tentu integritas mereka. Ini persoalan tentang biaya. Ya kan, kita bisa melakukan menekan biaya kepada masyarakat kecuali untuk hal-hal yang betul-betul memang diatur dalam undang-undang. Nah, setelah itu mungkin sarana dan prasarananya. Pelayanan publik juga menilai kan bagaimana keramahan lingkungan, bagaimana juga tentang disabilitas, pelayanan kita terhadap disabilitas kalau mereka datang gitu kan. Misalnya disiapkan tangga, disiapkan ini segala macam. Seperti itu juga kita harus siapkan. Nah, tapi yang terberat itu mungkin merubah pola pikir masyarakat, pola pikir petugas kita, pegawai kita, ASN kita, untuk merubah yang tadinya biasa dilayani, hari ini kita harus bisa melayani. Itu yang terpenting. Berarti Pak Bupati selesaikan urusan internal dulu, SDM-nya dipastikan, mereka satu visi misi dulu, betul. Baru kemudian sehingga terjadi peningkatan pelayanan itu. Betul. Gitu ya? Kemudian kita di bidang infrastruktur, saya sudah menangani 1071,69 km. Jangan lupa, pada saat saya jadi Bupati Waikanan di tahun 2016, itu kita lakukan pemetaan. Jadi jalan di Waikanan itu panjangnya 2000, jalan kabupaten ya, bukan jalan provinsi. Jalan kabupaten itu 2000 km. Ya, dari 2000 km itu, yang kondisinya itu beraspal itu hanya 44%. Kondisi pada waktu itu. Dan yang baik kondisinya pada itu 40%. Ketika Anda baru dilantik? Iya, ketika saya baru dilantik itu kita lakukan 44% hanya beraspal, yang beraspal. Dan 44% itu hanya 12% yang kondisinya baik. Nah, makanya saya di tahun 1, 2, 3 itu saya lebih fokus ke infrastruktur. Karena kaitan infrastruktur cukup banyak, bicara soal ekonomi, bicara soal yang lain. Sehingga kita tetapkan 666 kilo. Di RPJM saya itu 666 kilo jalan prioritas yang akan saya bangun selama 5 tahun. Dan alhamdulillah penanganan saya sebenarnya 1071 kilo, melebihi daripada RPJM saya ada yang saya lakukan. Itu di sektor pembangunan infrastruktur, selain daripada jembatan ya kan, yang lain-lain kita bangun. Kemudian di bidang sektor pertanian, nah pertanian ini kita coba memperbarui irigasi ya. Ini kita banyak membangun irigasi, kita ada 40 bendungan yang kita bangun, ada 22 irigasi yang kita perbaiki. Kemudian kita juga melakukan
pembangunan rumah nih untuk masyarakat miskin. Ada sekitar 1.177 unit yang telah kita bantukan kepada masyarakat, karena kita tahu ini rumah ini juga harus dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, sehingga kita melakukan bedah rumah, baik itu yang melalui kementerian maupun yang dari Kabupaten Waikanan gitu. Dan kemudian kita juga melakukan ini yang agak berbeda di kabupaten lain, unggulannya Waikanan, kita punya Lanudat Gatot Subroto. Lanudat Gatot Subroto itu mulai dirintis untuk menjadi penerbangan sipil itu dari tahun 2006. Dimulai dari Bapak Bupati pertama kali itu Bapak Tamanuri, dilanjutkan dengan Pak Bustami, tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan di tahun 2019 kemarin. Itu sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan dan juga Pak Kaset untuk menggunakan itu sebagai bandara sipil. Dan alhamdulillah udah clear semua, pembangunannya sudah oke, tinggal kita nunggu penerbangan. Sebenarnya harusnya ini sudah selesai, tapi mungkin karena salah satu dampaknya dalam COVID, sehingga penerbangan di Lanudat Gatot Subroto itu terpaksa harus untuk sementara ini kita tunda dulu. Tapi mungkin dalam waktu dekat, apabila ini sudah betul-betul situasi yang cukup baik, kita akan melakukan penerbangan. Karena sarana dan prasarana kita sudah siapkan semua untuk Lanudat Gatot Subroto. Dan kita bayangkan kalau itu kan Waikanan itu berada di tengah-tengah antara Sumatera Selatan dengan perbatasan. Selatan, ya? Dan dia berada di tengah-tengah antara Lampung dengan Sumatera Selatan, itu adanya Waikanan. Dan bandara ini sendiri sebenarnya yang diuntungkan bukan hanya Kabupaten Waikanan, tapi ada Oku dalam hal ini Batu Raja, ada Oku Selatan dalam hal ini Muara II, kemudian ada Oku Timur yang ini dalam hal ini adalah Martapura. Berarti marketnya bukan hanya Waikanan gitu ya? Bukan, ada kurang lebih 5 kabupaten kita anggap. Selain 3 kabupaten ini dari namanya Sumatera Selatan, ada Waikanan, Lampung Utara saya pikir ada yang tertarik juga ke sini, Lampung Barat juga begitu. Itu penduduknya kurang lebih 3 juta. Nah, kemudian di situ ada perusahaan-perusahaan besar yang kita anggap juga itu bagian daripada penopang bandara ini nanti kalau benar bandara ini betul-betul beroperasi. Ada 150-an lebih perusahaan yang ada di 5 kabupaten itu, yang jadi nanti menjadi pangsa pasarnya ini. Belum lagi kita bicara soal ekonomi. Bagaimana nanti kalau bandara itu jadi? Saya pikir dampaknya sangat luar biasa lah. Pariwisata juga begitu. Terutama dengan masyarakat Waikanan sendiri. Gitu iya, pastinya dong, pastinya. Jadi bisa menjadi sebuah pusat pertumbuhan yang baru di Provinsi Lampung. Kalau bandara itu menurut saya bisa betul-betul nanti efektif pada waktunya. Kalau daerah penyangga saja terdampak, apalagi daerah yang dimana bandara itu berada. Oh iya. Jadi kebenaran ini memang terbatas pas sekali gitu dengan perbatasannya itu dengan Martapura. Justru sebenarnya Oku Timur itu diuntungkan lebih banyak karena lebih dekat ke mereka sebenarnya. Kalau dari Martapura, pusatnya ibu kota Oku Timur itu hanya butuh waktu sekitar 5 menit sampai di bandara. Kalau dari pusat kota Belambangan Umpu ke sana itu butuh waktu sekitar 20 menit. Nah ini mungkin yang menjadi daya tarik juga kabupaten, dan alhamdulillah itu sudah selesai semuanya. Kita tinggal tunggu saja. Kemarin ada hambatan sedikit soal slot di bandara Halim Perdana Kusuma, tapi alhamdulillah kemarin saya ketemu sama Kaso dan Kaso sudah memberikan slot untuk kita melakukan penerbangan dari Waituba ke Halim. Kalau dari pihak maskapai? Ya, kita kemarin sudah ngobrol kebenaran dengan Citylink, kemudian satu lagi kita sudah ngobrol juga dengan Wings Air. Dalam hal ini sudah dalam penjajakan, kita sudah tahu angkanya, kira-kira penerbangan dari Bandar Lampung itu kurang lebih kisaran antara 800 sampai dengan 1.100.000, kisarannya antara itu dari Waituba ke Waikanan sampai ke Halim Perdana Kusuma. Ini sedang berproses untuk MOU gitu kan, karena mau tidak mau kan di awal ini pasti bersubsidi kita. Karena kan maskapai juga tentu tidak mau rugi lah ya. Tapi saya yakin 2 bulan, 3 bulan paling lama kita hitung, kita sudah pernah hitung dalam 3 bulan insya Allah itu akan normal. Ya, jadi supaya jalan untuk sementara kita stimulus dulu, subsidi dulu gitu pasti. Paling 2-3 bulan, nanti kalau sudah normal, marketnya sudah jalan, nanti subsidi bisa ditarik lagi. Iya, bisa ditarik lagi. Jadi kan saya pikir 3 bulan pasar ini sudah terbentuk lah. Saya yakin karena memang penduduknya juga cukup banyak. Belum lagi perusahaan yang saya sampaikan tadi. Jadi saya pikir ini pasarnya termasuk potensial. Gitu potensial, ya. Mohon maaf, saya bukan membandingkan dengan pesisir barat, tapi pesisir barat juga mungkin hanya 2 kabupaten dan target mereka hanya pariwisata. Beda dengan Waikanan. Waikanan itu kan banyak perusahaan dan sebagainya saya bilang tadi. Dan penyangga bandara itu kan 5 kabupaten gitu kan. Saya pikir akan. Kemudian saya perlu sampaikan juga ini masalah kesehatan. Kita bangun rumah sakit baru hari ini dan sudah kita pakai rumah sakit itu. Saya masuk itu hanya beberapa dokter spesialis ada di Waikanan. Hari ini kita punya 13 dokter spesialis. Kita punya produk unggulan sekarang di rumah sakit itu. Kita bisa cuci darah yang selama ini ke Bandar Lampung.
hari ini sudah bisa cuci darah di Waikanan, dan bahkan Martapura juga cuci darah ke tempat kita. Lampung Utara itu sebagian juga cuci darah ke tempat kita. Kemudian kita juga ada operasi mata yang mungkin canggih sama seperti Abdul Muluk. Kalau alatnya mungkin nggak kalah, karena kita kerjasama dengan Rumah Sakit Ainun Abibi. Jadi itu BPJS gratis itu, tapi kalau nggak BPJS sekitar 15 juta satu mata, kalau operasi mata. Dan kita bisa lakukan kurang lebih hanya sekitar butuh waktu 15 menit. Dan itu bisa kita selesaikan. Itu kemudian kita donor darah, biasanya kita nggak bisa nampung darah karena kita nggak punya bank darah. Hari ini kita punya bank darah. Jadi darah Waikanan tuh kalau didonor sekarang bisa ditampung di Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin Pagaralam. Jangan lupa kita juga waktu saya masuk itu belum akreditasi puskesmas. Puskesmas ini kan harus diakreditasi. Kenapa? Supaya kita tahu sejauh mana pelayanan terhadap masyarakat. Dan ini diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Kita sudah mengakreditasi ada 20 puskesmas di sana, akreditasinya 6 akreditasi utama, 11 akreditasi madya, 2 masih akreditasi dasar, dan 1 sekarang sedang proses akreditasi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas itu sudah cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena sudah terakreditasi. Ini dari Kementerian Sosial yang mengeluarkan akreditasinya. Ini selama setahun itu akreditasi. Karena akreditasi itu kan kaitannya bukan hanya administrasi, tapi juga kelengkapan infrastruktur. Oh gitu iya. Jadi seluruh dinilai. Ini kuncinya ada di pelayanan kan. Seluruhnya dinilai. Baik itu sarana prasarana, kemudian ketersediaan SDM, kemudian bagaimana SOP pelayanan, itu kan dinilai semua. Sehingga timbul akreditasi. Dan ini saya pikir nggak mungkin bisa baik itu hasil akreditasi kalau yang tadi itu nggak memenuhi syarat itu tadi, sehingga itu bisa terpenuhi. Selain daripada itu mungkin bantuan sosial yang terus saya pikir itu hampir di semua kabupaten lah melakukan itu. Nah, penanganan COVID mungkin yang agak ingin saya sampaikan di sini. Kita sebelum sampai di situ, Pak Bupati, nanti kita akan singgung penanganan COVID. Siap. Saya ini punya data, nih Pak Bupati, ya. Ini saya luar biasa sekali, Pak Bupati ini. Jadi dari semenjak tahun 2016 sampai 2019 kita punya data Kabupaten Waikanan itu meraih 78 penghargaan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Itu ya. Kemudian saya akan bedah satu-satu gitu Pak Bupati. Tadi beberapa sudah disampaikan tadi. Saya akan tanyakan yang belum disampaikan gitu. Nah, ini di bidang pendidikan ya. Bupati Waikanan menerima penghargaan dari Tim Anugerah Pendidikan Indonesia kategori Bupati dengan upaya peningkatan kompetensi guru terbaik di Indonesia pada 2000 September 2018. Nah, ini apa yang dilakukan Pak Bupati? Jadi kita sulit mau meningkatkan mutu pendidikan kalau gurunya juga nggak kita tingkatkan kapasitasnya. Nah, jadi kita sekarang ini berupaya dari kemarin dari awal, karena kebenaran ayah saya juga guru, ibu saya juga guru basicnya. Jadi saya pikir peningkatan sumber daya manusia, kapasitas SDM guru ini harus kita tingkatkan. Nah, mulai kita melakukan pelatihan, mengakreditasi sekolah, guru-guru ini kita lakukan pelatihan di luar, ya kan, baik itu di provinsi maupun di luar kabupaten, sehingga guru-guru ini juga mampu untuk bersaing dengan guru-guru di tingkat yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah bergerak pelan-pelan ini. Ya, kemudian saya sudah mulai memetakan juga ini. Saya petakan setiap kecamatan tuh saya minta punya ada sekolah unggulan. SD 1, SMP 1 gitu kan. Karena itu kapasitas saya, kalau SMA kan milik provinsi. Saya minta di semua punya, setiap kecamatan tuh punya sekolah unggulan. Di dalam sekolah unggulan tuh saya minta punya kelas unggulan. Nah, sekarang sehingga berkompetisi lah masing-masing sekolah ini untuk menjadi kelas unggulan. Tapi paling tidak kita menangi satu. Jadi guru, lebih kepada kapasitas guru, kemampuan, sumber daya, kemampuannya guru itu yang kita tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, kemudian workshop, seperti itu. Dan itu kita biayai. Hari ini kita juga sudah mempersiapkan untuk, karena saya di RPJM berikutnya itu adalah sumber daya manusia salah satu sasarannya. Sekarang saya lagi mempersiapkan juga untuk lebih memperbanyak lagi. Ya kan, salah satunya dengan cara mensekolahkan para guru-guru ini, ya kan, mulai dari PAUD. Ini saya lagi mempersiapkan PAUD ini. Jadi PAUD ini mau saya sekolahkan mungkin di universitas terbuka atau di Unila atau di mana, kita untuk meningkatkan kapasitas guru, karena investasi pendidikan ini kan nggak gampang dan butuh waktu yang lama. Nggak seperti bangun jalan tuh sekali bangun orang kelihatan tahu, tapi investasi pendidikan ini kan jangka panjang. Dan generasi penerus kita ini harus kita persiapkan dengan baik. Salah satu mutunya adalah dengan pendidikan. Mungkin Pak Bupati, kita seperti tadi disampaikan soal peningkatan kapasitas para guru. Ada berapa sih jumlah guru di 6.000 PNS dan honornya ada sekitar 6.000. Itu yang dari pendidikan. Ya, maksudnya SD, itu dari SMP, SD, PAUD, SD, SMP.
Karena SMA udah nggak masuk data kita. Iya, provinsi. Ya. Jadi ada 6.000 ya? Kurang lebih 6.000 guru di Waikanan sana. Tapi memang persoalannya di Waikanan itu memang sekali lagi memang sumber daya manusianya. Selama ini mungkin saya lebih menekankan kepada sekolah itu untuk mengurangi lah pembiayaan yang lebih ke hal-hal yang seremonial kan. Kalau zaman dulu kan sekolah dibebani dengan banyak kegiatan gitu ya. Nah itu sudah saya mulai kurangi. Lebih fokus kepada itu. Bagaimana mutu pendidikan tinggi. Contoh misalnya, mereka harus membuat banner setiap ucapan 17 Agustus segala macam itu kan lumayan juga biayanya. Kalau dalam 1 tahun itu sudah berapa itu kan? Padahal nggak penting-penting amat gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu menggerogoti dana bos itu. Nggak mungkin dana pribadi dia, begitu kan? Nah contoh kecilnya, bagaimana kalau duit itu misalnya kita berikan untuk tunjangan kepada guru honor lebih ditingkatkan, mungkin akan lebih punya berdampak. Contoh-contohnya seperti itulah gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa lah. Sekolah tuh kelihatan tidak terlalu rapi, tapi mutu pendidikannya tinggi itu yang lebih kita tekankan. Dari 6.000 guru itu tadi berapa yang PNS, berapa yang honorer? Honorernya itu lebih banyak dari PNS. Lebih banyak. Saya pikir mungkin 60-40 atau bahkan 70-30 menurut saya. Honornya lebih banyak di Waikanan itu. Karena memang guru ini juga mungkin yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah pusat gitu ya. Jadi coba peluang untuk penerimaan guru itu lebih banyak lah ASN-nya dibanding, dan ini beberapa kali kita selalu mengajukan guru banyak itu kita ajukan ke pemerintah pusat itu agar penerimaan guru itu ruangnya lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penerimaan yang lain. Di Waikanan itu kan tiga hal yang masih kurang, padahal ini sektor sangat penting. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 pertanian. Padahal 3 ini punya penopang besar sekali di Waikanan. Bicara pendidikan kita kurang guru, bicara kesehatan kita kurang perawat hari ini. Kalau bidan kita udah 1 kampung 1. Kemudian bicara pertanian kita kurang penyuluh. Hari ini kita kurang penyuluh gitu kan. Padahal penyuluh kontrak itu sudah cukup banyak. Nah maksud saya kenapa tidak dibuka peluang yang cukup banyak lah untuk penerimaan tiga kelompok ini dibanding dengan mungkin penerimaan ASN yang dampaknya juga menurut saya kurang. Gitu kan. Ini jadi persoalan. Formasi yang terbatas. Terbatas. Kadang-kadang daerah mengajukan berapa, pusat hanya menyetujui berapa gitu dan menyetujui berapapun kan terbagi di beberapa formasi. Nah kita berharap itu formasi pendidikan itu guru itu lebih banyak, formasi kesehatannya lebih banyak, formasi untuk pertaniannya lebih banyak, itu mau kita karena itu kita butuhkan di daerah. Dan seharusnya kan pemerintah pusat juga melihat itu. Artinya formasi itu serahkan saja sama kabupaten, karena yang tahu kebutuhan kabupaten itu kan ya kabupaten itu sendiri, bukan pemerintah pusat yang tahu. Tapi usulan formasi kan dari kabupaten. Betul. Nah, tapi kan yang ngatur kembali lagi keputusannya pusat. Betul. Nah, kita cuma bisa mengusulkan, tapi keputusan di sana. Mau bicara penghargaan, ada 2 penghargaan yang ingin saya sampaikan, yang mungkin juga tahu atau tidak. Ini bicara Adipura. Ya ini yang mau kita bahas. Silakan. Nah, maka tadi saya sampaikan kita akan bedah satu-satu. Siap. Nah, jadi Waikanan ini meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden pada tanggal 14 Januari 2019. Nah, apa yang Anda lakukan sehingga Waikanan bisa mendapat penghargaan itu? Jadi mungkin ini isu tidak seksi untuk kabupaten lain. Ya kan? Dan saya senang dengan cari isu yang tidak seksi kabupaten lain, tapi sebenarnya itu seksi banget gitu kan. Nah, saya menilai lingkungan itu tidak jadi. Saya hampir melihat dari visi misi hampir nggak ada yang bicara soal lingkungan. Hanya saya yang masuk dalam visi misi dalam lingkungan itu. Nah akhirnya kita kejar Adipura ini. Kenapa Adipura kita kejar? Ini lingkungannya harus terjaga. Dan itu seksi sekali. Saya perhatikan di Lampung ini itu hanya 1 kabupaten yang hampir rutin dapat Adipura, yaitu Lampung Barat. Akhirnya kita kejar. Kemudian kan masyarakat, pegawai saya ini harus dikasih target. Kalau nggak target mereka cuma menghabiskan waktu Senin Kemis. Nah kita kejar target Adipura. Nah yang saya lakukan adalah saya ajak semua masyarakat itu untuk bagaimana caranya untuk meraih Piala Adipura dengan indikator yang cukup banyak. Kan dinilai semua itu, sekolah dinilai, Pemda dinilai, tempat penampungan sampah dinilai, ya kan, puskesmas dinilai, jalan ibu kota dinilai, semua dinilai itu, ya kan. Akhirnya kita bisa mendapatkan Piala Adipura. Di Lampung ini hanya kita dengan Lampung Barat yang mendapat Piala Adipura. Dan itu menurut saya bergengsi sekali. Karena lingkungan ini perlu, bayangkan saja siapa yang menjaga lingkungan ini untuk anak cucu kita kalau bukan kita sendiri. Ini kita senangnya dengan kepala daerah yang masih muda begini, energik gitu energik, inovatif gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk melakukan itu tentu kan butuh proses. Betul. Itu ya. Betul. Nggak mungkin Anda 1 tahun langsung. Oh enggak. Itu tercapai, betul. Dapat gitu. Betul. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun.
Saya persiapkan dengan matang. Jadi kita, alhamdulillah pada waktu itu memang orang dari kementerian itu selalu mendampingi kita untuk menyampaikan tentang harus lakukan ini. Oh, tempat pembuangan sampah Anda belum baik ini, Anda harus benar, ngurainya harus betul, kira-kira gitu. Oh ini kalian harus ini, kotak sampah kalian aja kurang. Oh di jalan masih kotor, rumput masih tinggi. Oh di kesehatan itu buang alat-alat kesehatannya habis setelah pakai itu nggak benar sekali. Nah itu hampir 2 tahun. Kita jalankan tuh hampir 2 tahun, kita telah dan langsung dipimpin pada waktu itu oleh Wakil Bupati Kabupaten Wekan. Jadi urusan Adipura ini langsung dipimpin oleh Pak Wakil Bupati almarhum pada waktu itu. Kalau soal supervisi dari pusat ini, kita yang aktif berkomunikasi atau mereka memang ada khusus, ada tim kayak apa namanya itu untuk pendampingan gitu? Kita aktif kirim ke mereka, kirim data, nanti ada waktu mereka apalagi kira-kira gitu. Iya, mereka datang juga, mereka lihat itu semua, mereka lihat. Termasuk kan yang sulit misalnya salah satunya pembakaran lahan. Iya. Kan kita punya perusahaan tuh, itu kan yang lihat satelit. Jadi kita harus hati-hati sekali tuh. Itu nggak, kalau terlihat oleh satelit itu penanganan kebakaran ini nggak baik, lewat Adipura kita udah pasti. Itu salah satu. Sementara di Waikanan tuh banyak tuh perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana cara kita memantau coba perusahaan-perusahaan itu kalau dia melakukan pembakaran? Misalnya tebu misalnya, atau yang lain gitu kan. Tapi itulah kita mengedukasi terus, termasuk perusahaan kita kirimin surat, kita rajin datang ke perusahaan, kita sampaikan, kita ini mau ngejar Adipura, jadi mohon bantuannya, semua elemen masyarakat kita ajak, ormas-ormas, organisasi masyarakat, keagamaan, pemuda, itu kita ajak bersama-sama. Jadi kita punya namanya program gerbek sampah namanya. Itu setiap hari Jumat kita lakukan gerbek sampah terus. Akhirnya sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Dalam 1 bulan kita lakukan gerbek sampah. Pertama mungkin agak sulit itu, tapi kita lakukan serentak di seluruh Waikanan. Pada waktu itu tuh hajar setiap hari Jumat kita lakukan gerbek sampah. Akhirnya kita lakukan hari ini sudah menjadi sebuah habit lah ya. Nah, menjadi sebuah habit akhirnya. Akhirnya orang buang sampah sekarang malu gitu kan. Nah, karena sudah terbiasa gitu ya kan. Betul. Jadi memang soal Adipura ini kan melibatkan semua pihak. Betul. Gitu ya kan. Betul. Dan untuk mengajak semua pihak ini satu pikiran, satu visi misi itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus, makanya saya bilang kita benahi dulu Pemda. Pemdanya harus benar-benar bersih, benar-benar bagus semuanya. Baru kita ngajarin orang, gitu kan. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mau ngajarin orang kalau diri kita enggak? Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah ini Pak Bupati, kan ada kata orang bijak bilang, merebut itu gampang, mempertahankan itu sulit. Benar. Nah, bagaimana Anda mempertahankan? Nah, saya buat metode-metode, saya buat program-program. Hari ini saya melombakan. Jadi setiap kampung sebelum Piala Adipura seperti ini kita lagi lakukan nih, sebentar lagi penilaian lomba Adipura tingkat kabupaten. Setiap kampung ini saya adu. Saya suruh berlomba mereka, nanti siapapun dapat hadiah, mereka dapat program pembangunan fisik. Itu sekitar 100 juta kita berikan. Juara 100, juara 2 75, juara 3 50. Kita kasih program. Jadi ada reward. Oh, ada reward. Itu ada penilaiannya dari lingkungan hidup, dari kesehatan, dari semua itu. Dari dinas pendidikan. Kita lombakan sehingga mereka juga menjaga termotivasi. Nah, efeknya adalah kabupaten. Adalah kabupaten. Sayang kita ini di Bandar Lampung kita nggak bisa ngikut ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih Pak Bupati, ini masih banyak ini. Nah tadi udah disinggung di bidang kesehatan, ya. Nah ini kita ada catatan, MK Waikanan itu meraih penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat berkelanjutan tahun 2019, yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, kepada Bupati Waikanan dan mendapat peringkat tertinggi Kabupaten Sehat se-Indonesia Swasti Sabah Padapa. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak Bupati. Jadi gini, saya lihat, bagi saya kesehatan itu kan utama. Sumber kesehatan itu macam-macam. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan ini rusak gara-gara salah satunya adalah air, terutama salah satunya adalah orang buang air besar sembarangan. Saya masuk jadi bupati 33.000 KK itu nggak punya jamban. Tidak layak. Tidak layak dan tidak punya. Campur situ. Akhirnya saya bilang, apa ini cara program? Oh, terakhir ODF namanya, sanitasi berbasis masyarakat. Jadi bagaimana mengajak masyarakat itu untuk tidak buang air besar sembarangan. Kita bangunkan mereka juga, tapi bukan kita bangunkan, tapi mengedukasi mereka. Akhirnya kita buat stigma di masyarakat itu bahwa orang buang air besar sembarangan itu sama dengan teroris. Dia membunuh banyak orang. Teroris kan begitu. Dia bunuh diri tapi membunuh banyak orang. Dampaknya luas. Bayangkan kalau dia buang air kecil, buang air besar di sungai.
Sungai tempat orang mandi, tempat orang ambil air, mencuci baju segala macam. Jadi dampak luar biasa. Kita kejar itu. Akhirnya kita bisa dapat ODF. ODF ini sangat sulit. Ini sama dengan Adipura. Kita kejar dengan ngajak seluruh masyarakat. Dan ingat di Lampung ini cuma ada 2 yang dapat ODF. ODF-nya itu cuma kita dengan Prinsewu. Tapi jangan lupa, Prinsewu itu didampingi oleh FDGs dari Belanda. Ada pendampingan dari Belanda. Kita cuma didampingin Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Ya. Dan jangan lupa kita dapat STBM Award. Nah, Prinsewu nggak dapat STBM Award. STBM Award itu kepala daerah. Jadi setelah dapat ODF diadu lagi seluruh Indonesia. Setelah diadu lagi, kita dapat STBM Award. Kemudian akibat itu kita dicek karena Adipura kita dapat, ODF kita dapat, kita masuk dalam kategori sehat, kabupaten sehat. Nah, kabupaten sehat ini diadu lah. Diadu dengan nilai tertinggi. Nah, untuk provinsi tertinggi, nilai tertinggi itu ada di Sulawesi Selatan. Untuk kota tertinggi itu kota Tangerang. Untuk kabupaten tertinggi seluruh Indonesia, nilai yang tertinggi itu ada di Kabupaten Waikanan. Jadi kita dapat penghargaan itu kabupaten sehat, tapi bukan hanya kabupaten sehat, tapi nilai tertinggi untuk tingkat kabupaten itu adalah Kabupaten Waikanan. Luar biasa ya, Bupati ya. Tingkat nasional. Nah, terus kan untuk melakukan itu semua kan butuh dukungan fiskal, betul, gitu ya, pendanaan. Nah, kita pengen tahu seberapa besar sih size fiskal APBD Kabupaten Waikanan dari 2016 sampai hari ini. Ya, jadi kita berpikir dulu, sebelum masuk ke fiskal itu kita berpikir, tentu akan dipertanyakan abang tadi, bagaimana ini menggerakkan kok bisa dapat ODM bangun segala, nggak ada duitnya. Jadi begini, saya memanfaatkan semua elemen yang ada di sana. Contoh TNI misalnya, selama ini kan ada TMMD. Yang kita biayai melalui APBD, kita berikan kepada TNI melakukan TMMD. Kita fokuskan aja. Biasa selama ini bangun jalan, bangun jembatan, musola, gardu sapam, gardu pos ronda. Saya minta, tentara, TNI, kalian jangan bangun itu dong. Tahun ini kalian bangun jamban dong. Sembari kalian mengedukasi, nah kan? Polri juga begitu juga hibah-hibah, dana hibah. Saya melakukan dana hibah misalnya ke ormas masyarakat NU, Muhammadiyah, pemuda Pancasila, pemuda misalnya KNPI, kemudian misalnya Karang Taruna. Itu dalam program mereka harus masuk itu. Saya akan sampaikan, NU, kamu dapat hari ini 200 juta. Atau saya minta tahu nih, kamu mau membangun ODF, membangun jamban di mana? Menyelesaikan jamban di mana? Oh Pak, saya 2 kampung Pak. Oh Pak, saya 3 kampung Pak. Sehingga ini dana yang memang biasa kita gelontorkan untuk kawan-kawan ini untuk menopang juga. Akhirnya kita bisa rangkul sama-sama sehingga itu tadi bisa kita selesaikan. Artinya perputaran uang itu difokuskan untuk hal yang memang prioritas. Gitu ya. Oh iya, haruslah. Sekarang kita mau memprioritaskan apa? Kan seperti pesan Pak Jokowi, kalau membagi APBD itu jangan seperti membagi roti membagi mentega di atas roti. Artinya semua rata. Kalau saya nggak rata begitu, ini sektor apa yang mau saya kejar? Infrastruktur saya hajar. Oh ini sektor apa? Kesehatan saya lebih perbanyak. Oh mana ini? Oh ini yang kurang agak penting lah, kita kurangi. Mana dinas-dinas yang menjadi fokus kita untuk mengejar RPJM itu kita biayai dengan porsi yang lebih besar dibanding dengan dinas-dinas yang lain. Nah, kita juga mungkin penonton Kupas TV juga pengen tahu juga ini. Pak Bupati, berapa jam sih waktunya untuk memikirkan Pemda Waikanan ya dalam hal itu tadi merancang program ya sampai internalisasi di internal. Itu waktunya per hari itu dikasih berapa jam gitu? Jadi saya tidur biasa jam 10-an lah. Kemudian saya biasa bangun jam 4. Itulah waktu saya istirahat. Jam 5 saya sudah mulai bekerja. Bekerja apa saya? Saya mulai main handphone. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi. Setelah sholat subuh, saya main handphone. Oh gitu. Jadi disitulah. Tapi bukan main game ya? Bukan. Saya membalas Facebook, saya balas Instagram, saya balas WA. Ya kan, saya balas DM-an orang, jadi saya balas semua, dan itu saya pegang langsung. Kendalikan sendiri. Saya kendalikan sendiri. Itulah untuk saya berkomunikasi dengan masyarakat. Ya kan. Kemudian setelah itu saya mandi, kemudian saya bekerja, dan saya biasa menerima tamu, nggak ada jam saya. Jam 6 kadang-kadang saya sudah terima tamu di rumah, walaupun kerjanya katanya jam 8. Dan kadang-kadang terima tamu sampai jam 10 malam saya. Jadi nggak ada waktu lah, hampir habis lah waktu kita, hanya butuh waktu untuk istirahat lah. Tempat paling istirahat yang paling enak tuh ya di mobil. Akan ke Bandar Lampung. Ini mau datangin Kupas Tuntas tadi tidur dulu kita tadi sore. Tadi siang kita ke sini, sore kita dari rumah kita tidur lah. Jadi itu tempat kita untuk beristirahat. Jadi saya mempergunakan betul waktu saya. Interaksi dengan masyarakat itu bagi saya penting. Dan hari ini nggak ada yang eksklusif terhadap seorang kepala daerah itu. Jadi menurut saya sekarang udah nggak zamannya lagi membatasi diri kita kepada orang-orang
masyarakat yang membutuhkan kita. Kan nggak perlu, orang negeri besar cukup jauh ke Waikanan, butuh waktu sekitar 3 jam sampai 4 jam mereka. Bayangkan kalau hanya sekedar melaporkan jalan jelek, mereka harus ketemu saya, sampai di Belambangan Umpu belum tentu ketemu saya juga. Sekarang anak-anak udah pada hebat, dipoto sama mereka, kirim ke DM saya atau kirim ke inbox saya di Facebook, kemudian itu saya teruskan kepada dinas. Coba kamu cek jalan ini, nah kan seberapa besar manfaatnya kalau kita bangun gitu kan. Nah itu, dan itu bergulir. Satu itu untuk komunikasi saya dengan masyarakat. Yang kedua ini jadi bahan pengawasan, mengawasi dinas-dinas ini. Jadi mereka agak ngeri-ngeri juga sekarang nih kalau misalnya melakukan tanda kutip hal yang tidak baik, ya kan? Pasti nanti nyampe ini sama pimpinan. Dipoto dikirim gitu kan. Nah, mereka takut karena mudahnya akses masyarakat itu untuk ketemu saya walaupun tidak secara fisik, tapi bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram gitu kan. Kan zaman sekarang kayak gitu. Kalau enggak udah ditinggalin orang kita. Nah, kan? Gitu kan. Dan itu saya punya ruang sendiri. Khusus untuk itu saya bangunkan ruang sendiri. Jadi berarti hampir semua orang yang inbox, yang DM, Instagram semua dibalas ya. Coba aja nanti kupas tuntas balas gitu ya. Saya balas nggak nanti ya. Coba aja. Boleh. Saya balas atau tidak gitu. Iya Pak Mun. Nah, kemudian ini kita sedikit agak flashback ke belakang ya. Namanya kepala daerah itu kan tidak kerja sendiri, gitu ya. Ada kepala daerah, wakil kepala daerah. Betul. Nah, sebelumnya itu kan dengan Pak almarhum Edward Antoni. Betul. Ya. Ini bagaimana pembagian tugasnya? Saya hampir nggak ada bagi-bagi tugas sama beliau itu. Tapi saya perlu ceritakan dulu. Orang yang banyak bilang, kenapa saya dengan Pak Bupati almarhum itu bisa akur? Karena kita memang bangun komitmen dari awal itu sama. Saya mau Pak Wakil bantu saya di sini, saya akan bantu Pak Wakil di situ. Dan kita paham, seperti misalnya keuangan. Kita paham Pak almarhum itu lebih pintar soal keuangan. Beliau hampir habis waktunya itu di keuangan. Dari mulai staf sampai dengan kepala dinas P2KA atau BPKA di hari ini. Jadi saya pikir dia lebih ahli soal itu. Ya kita serahkan saja sama dia gitu kan. Jadi hampir tidak ada pembatasan. Mana hal yang bisa saya lakukan, nggak bisa Pak Wakil Bupati bisa lakukan. Hanya tinggal butuh sebuah koordinasi. Dan saya pakai filosofi dengan Pak Wakil itu. Jadi saya pegang Pak Wakil itu, saya anggap orang tua saya hampir beda-beda dikit sama ayah saya. Saya bilang sama Pak Wakil, kalau saya lagi pakai jengkol, pakai tanda ini Garuda itu, jangan tegur-tegur saya, karena saya bupati, Anda wakil bupati. Tapi kalau saya lagi lepas jengkol, Anda boleh panggil saya, marahin pun saya boleh. Karena apa? Karena saya anak Anda. Nah, itu hanya sebuah cerita mungkin, tetapi itu dalam maknanya. Saya sering kok, mungkin lebih banyak saya ke rumah Pak Wakil dibanding Pak Wakil ke rumah saya. Boleh dicek gitu. Itulah bentuknya komunikasi kita. Karena saya bayangkan sekarang kepala daerah yang akur saja, itu pemerintahan belum jalan dengan baik. Apalagi nggak akur, sekda bingung mau ngikutin bupati, mau ngikutin wakil. Belum lagi kepala dinasnya, kalau ngikutin bupati nggak enak sama wakil, ngikutin wakil nanti kena rolling kan kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana mau menjalankan program ini? Baru mikirkan itu saja sudah ribet. Nah, yang banyak terjadi kan seperti itu. Betul. Gitu. Jadi ada kepala dinas mau main ke rumah wakil takut gitu kan. Nanti nggak enak ketahuan sama Pak Bupati. Kemudian nonjok gitu kan. Tidaklah, kita tidak melakukan itulah. Tidak. Dan ini masalahnya banyak terjadi. Betul. Nah, pertanyaan kita kemudian kan, pertanyaan saya tadi itu, artinya hubungan dari Pak Adipati dengan Pak Edward almarhum ini kan luar biasa. Nah, kemudian saya ada intip. Instagramnya Pak Adipati. Tanggal 15 kemarin, ulang tahunnya Pak Adipati. Saya lihat Pak Adipati ziarah ke sana, ke makamnya almarhum. Saya pengen tanya, seberapa dekat dan seberapa bagaimana sehubungan Pak Adipati dengan almarhum? Saya itu merasa beliau itu orang tua saya. Kemudian istri saya pun menganggap Ibu Wakil Bupati dulu itu adalah orang tuanya. Sering curhat, bercerita. Ketika dibully orang, istri saya cerita dengan istri Pak Wakil. Gitu. Saya juga begitu. Dengan keluh kesah saya, kadang-kadang saya kesel gitu kan. Beliau melarang saya untuk marah-marah dengan dinas. Marah sama saya aja Pak, nanti saya marah sama mereka gitu kan. Jadi saya tidak diperkenankan sekali untuk marah. Dan boleh dicek kapan saya marah di Pemda Waikanan itu. Rata-rata Pak Wakil. Saya punya keterikatan batin yang erat sekali sama beliau. Dan mungkin bisa saya ceritakan di sini bahwa saya down sekali. Setelah orang tua keluarga beliau, mungkin saya orang yang paling down sekali. Dan saya sempat berpikir untuk tidak mencalonkan diri kemarin. Tanggal 16 beliau meninggal, kemudian tanggal 7 hari Minggu itu saya ingat 17, 18, tanggal 19 saya peluk istri saya.
Saya sampaikan dengan istri saya, sepertinya saya nggak usah maju lagi lah sebagai Bupati Waikanan. Saya pikir sudah cukup juga. Akhirnya saya terbayangkan dengan hal-hal yang tidak baiknya jadi pemimpin. Waktu sama keluarga habis, belum resiko yang cukup besar menjadi kepala daerah zaman sekarang. Belum lagi kita ini juga manusia biasa, yang biasa dibully, dimarahin orang, kadang-kadang kita empat juga, kesal juga. Kadang-kadang kita pengen tonjok, kadang-kadang apalah, marah, mukul meja gitu, kadang-kadang namanya manusiawi. Apalagi saya dengan usia yang 42 tahun, baru 42 tahun hari ini. Jadi itu cukup berat. Tapi karena dorong dari keluarga, wah ini bukan, kita nggak bicarain pribadi, tapi yang kita pikirkan masyarakat Waikanan. Kemudian animo masyarakat ditunjukkan dengan hasil survei, akhirnya kita bisa maju. Jadi sangat dekat sekali. Dan saya beliau sakit itu yang menyampaikan ke beliau itu positif itu saya. Keluarganya pun nggak ada yang berani. Saya menyampaikan ke beliau dirawat di URIP, saya telepon beliau, Pak Wakil positif. Jadi saya perintahkan, bahasa saya perintahkan. Saya perintahkan Pak Wakil untuk masuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk mendapatkan perawatan. Dan itu 2 jam sekali saya pantau melalui Kepala Dinas Kesehatan tentang bagaimana perkembangan beliau ini. Sampai dengan akhirnya beliau meninggal. Beliau meninggal pun saya jemput. Jenazah beliau saya jemput dari Rumah Sakit Abdul Muluk dan saya antarkan sampai pemakaman terakhir. Saya ikuti, saya datang sampai beliau masuk ke dalam liang lahat. Dan saya belum pernah datang ke sana kemarin. Mendaftar pun saya belum mau datang ke sana, hujan pada waktu itu pendaftaran saya. Jadi saya tadinya sebelum saya daftar saya mau ziarah dulu, tapi karena hujan waktu itu nggak jadi. Akhirnya kesempatan, saya juga nggak tahu kalau itu ulang tahun saya pas bertepatan dengan saya berziarah. Saya nggak berpikir gitu karena ruang waktunya waktu itu saya melakukan pembagian BST di Waituba. Akhirnya saya datang. Ya itulah rasa cinta dan sayang. Dan Pak Wakil tidak bisa tergantikan bagi saya. Seorang sosok Edward Antoni itu tidak tergantikan di hati saya. Dan saya yakin tidak tergantikan di hatinya masyarakat. Saya mendapatkan Ali Rahman bukan menggantikan Ali Rahman, bukan menggantikan Edward Antoni, tapi meneruskan perjuangannya. Kalau menggantikan sosok hanya Edward Antoni, sampai kapanpun saya pastikan tidak akan tergantikan. Jadi hubungan Anda sangat erat sekali gitu ya? Jadi sering curhat gitu kan, sering ejek-ejekan, sering marah-marah. Beliau marahin saya biasa itu. Saya sering dimarahin beliau tuh. Untuk hal-hal yang prinsip beliau marah tegas, ribut kalau berdua begini, tapi kita nggak pernah mau ribut di tengah masyarakat, nggak mau, apalagi di depan para pejabat di Waikanan. Kita kadang-kadang ribut berdua begini di ruangan saya atau di ruangan dia, kita ribut untuk mempertahankan program. Dia mau, saya nggak mau, atau saya mau, dia nggak mau, sampai pada titik begitu kita putuskan jalanin semua kira-kira. Tapi ketika sudah memilih, memutuskan, jalan dikawal sama-sama. Dikawal sama-sama. Karena sudah kita putusin berdua. Semua konsekuensinya, semua resikonya kita jalan. Biasa, hubungan Anda luar biasa ya. Mungkin kita bisa sambil minum dulu, Pak Bupati. Terima kasih. Ini jahe kayaknya pas hujan-hujan. Nah, kemudian ini kita masuk ini ke tema tadi yang pertama sudah disinggung sedikit sama Pak Bupati. Ini almarhum ini kan kemarin itu meninggal karena positif COVID, gitu ya. Nah, di Waikanan bagaimana penanganan COVID di sana, gitu ya? Terus termasuk grafiknya hari ini seperti apa? Gitu, naik turun sebenarnya juga sama dengan kabupaten lain. Kita sempat masuk zona hijau, ya kan? Ada terkonfirmasi positif tuh kalau tidak salah ada 6 di awal, 6 atau 8. Tapi semua sudah negatif. Masuk kita zona hijau. Klaster baru timbul Pak Wakil Bupati, almarhum Pak Edward Antoni. Yang dibawanya ini kalau nggak salah 12 kalau tidak salah. Kemudian istri beliau, gitu kan, cucung beliau, gitu kan, sopir, ajudan beliau dan istri, kemudian keluarga ajudan juga kena, ada sekitar 12 atau 15 orang terkonfirmasi, dan alhamdulillah sekarang sudah negatif semua. Nah, kita di Waikanan itu menjalankan protokol kesehatannya itu mengedukasi masyarakat dengan gencar. Ya, jadi waktu ini lagi booming-boomingnya, baru-barunya COVID-19, kita jaga betul Waikanan itu. Per bulan Maret. Per bulan Maret. Saya buat kita di Waikanan itu ada 81 titik pantau. Jadi titik pantau di setiap perbatasan semua 81 titik, bayangkan saja. 81 titik itu dijaga dengan ketat. Orang masuk terdata, terisolasi 14 hari. Setiap kampung, hampir rata-rata kampung itu punya tempat orang isolasi. Apakah itu dia sekolah, apakah itu balai kampung, atau rumah, tempat isolasi. Kemudian kita punya surveillance. Nah, ini mungkin agak beda. Kita punya sekitar 77 orang. Ini yang terus mengedukasi, men-tracking semua urusan-urusan COVID ini. Ya. Kemudian kita juga mempersiapkan sarana-prasarana rumah sakit. Kita sudah menyiapkan, kalau tidak salah saya ada 22 tempat tidur
untuk penanganan COVID, ruang isolasi. Kita punya 2 tempat ruang unit isolasi, rumah di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagar Alam. Itu kita punya 22 tempat tidur kita siapkan kalau ada apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita tidak menangani lagi. Klaster Pak Wakil itu sudah berhenti, kita sudah tracking sampai ke paling bawah. Ya, ketemulah kalau nggak salah 12 atau 15 orang, tapi alhamdulillah sekarang sudah negatif. Kalau tidak salah data kita itu terakhir sampai 20. Tapi hari ini semua sudah zero. Zero. 20 itu dengan yang pertama. Iya. Ya. Jadi kita pernah 20. Sekarang sudah zero. Terakhir kemarin kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari yang lalu ajudan beliau juga kita nyatakan negatif. Nah, COVID-19 ini juga bukan bicara soal, orang jangan hanya membicarakan soal kesehatannya saja. Yeah. SOP tentang penanganan COVID-19 ini udah jelas. Kalau ada orang yang kena COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Oh, itu sudah jalan semua. Tapi tidak terbayangkan oleh kita bagaimana pemulihan ekonomi. Nah, ini menurut saya persoalan kita semua, republik ini, negara ini, termasuk Kabupaten Waikanan. Bagaimana sekarang ini membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan. Nggak mungkin sekarang ini seperti Waikanan membagikan BST, bantuan sosial tunai. Ya, kita sudah membagikan kurang lebih hampir 8.500 BST. Kemudian kita UMKM kita membagikan juga, kemudian koperasi juga kita berikan bantuan. Tapi itu nggak mungkin setiap waktu. Paling 3 kali, 4 kali sudah selesai itu. Dan nggak mungkin setiap waktu. Nah, cuman bagaimana meningkatkan ekonomi? Nah, inilah sekarang ini yang harus betul-betul lagi kita garap benar supaya ini ekonomi masyarakat ini bisa tumbuh, bisa kembali normal lagi. Nah, ini PR kita mungkin di sisa setelah pandemi ini. Saya sih kalau pandemi ini berakhir juga ada masalah terbaru ekonomi bagi saya. Nah, ini yang mungkin. Dan sekarang memang sudah terasa terasa sekali. Oh, dapat bantuan BST itu terima kasih, walaupun banyak bantuan PKH, kemudian BPNT ya kan, kemudian BST, dana desa kan ngeroyok barang-barang untuk masyarakat yang terdampak Covid. Tapi itu tidak akan lama. Nah, bagaimana sekarang itu kita meningkatkan perekonomian masyarakat? Tidak ada lain. Kalau sekarang ini pertanian perkebunan bidang apa? UMKM, koperasi, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok usaha, ekonomi mikro, ini kita mau hidupkan untuk bisa mengembalikan perekonomian masyarakat. Nah, kemudian begini Pak Bupati, kemarin kan almarhum itu terkonfirmasi positif karena perjalanan dari luar kota. Betul. Gitu ya, betul. dari Jakarta. Betul. Nah, kemudian hari ini di Waikanan itu kan sudah zero soal masalah COVID. Artinya ini kan harus dijaga. Betul. Dipertahankan sehingga dia bisa tetap di zona hijau. Benar. Gitu. Kebijakan apa yang Anda lakukan sehingga untuk mengurangi perjalanan-perjalanan ke luar kota, termasuk daerah-daerah penyangga lainnya di Provinsi Lampung ini? Ini kan ada beberapa juga yang grafiknya naik terus, seperti Lampung Utara, gitu ya. Kemudian Palembang itu zona merah, gitu. Dan kemudian hampir beberapa daerah di Provinsi Lampung ini. Soal zonasi itu tadi juga dia berubah-berubah, gitu. Apa yang Anda lakukan? Karena sudah ada surat edaran gubernur. Kemudian kita turunkan melalui peraturan gubernur, kita turunkan melalui peraturan bupati juga. Kita lakukan bahwa kita larang untuk perjalanan dinas keluar sekarang hari ini. Semua PNS di Waikanan. Ya. Dinas luar. Ya, kecuali untuk hal-hal yang benar itu pun harus izin, dan itu sesuatu yang mungkin nggak bisa kita selesaikan melalui Darlin. Melalui online. Tapi kalau masih bisa kita lakukan dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi kita melarang, kemudian ya ini harus kita aktifkan. Makanya saya bukan tidak setuju, tapi saya tetap mempertahankan yang namanya gugus tugas. Walaupun apapun namanya, kalau misalnya katanya itu sudah ditiadakan gugus tugas, terserahlah. Tapi hanya namanya yang berubah, sebenarnya perpaduan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID ini tetap jalan. Kan kita nggak tahu ini COVID, barang ini kita nggak ngerti. Hari ini kita zona hijau, nggak tahunya masuk lagi, balik lagi ke zona kuning, masuk zona oranye, slip dikit bisa zona merah gitu kan. Nah, ini kan harus tiap, jangan kita ini tidak waspada. Nah, ini makanya saya masih sekarang ini gugus tugas kabupaten, kecamatan, kampung itu masih jalan kalau sampai dengan hari ini. Misal mendata orang yang datang, memberikan edukasi orang yang datang tetap terisolasi harus 14 hari, itu kita jalankan terus, itu nggak berhenti sampai sekarang. Sorry Pak Bupati, di turunan peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020 itu soal masalah pengendalian COVID. Gitu ya. Turunannya berarti peraturan bupati. Poin paling penting yang di Perbub yang Anda atur di situ apa saja? Misalnya penanganan, tentu yang pertama soal untuk tidak berpergian itu masuk juga di situ. Yang kedua ini agar tidak terjadi klaster-klaster baru, kemudian kita buat new normal untuk macam-macam. Misal gini, new normal tentang tempat beribadah. Nah, kita keluarkan itu.
surat edarannya tentang boleh beribadah di tempat ibadah, masjid, gereja, dimanapun, tapi harus jalankan protokol kesehatan, jaga jarak. Kemudian waktunya kita bedakan, misalnya gereja, misalnya kebaktian, mungkin bisa kita atur, misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa cuci tangan dipersiapkan, masker harus pakai masker, dan sebagainya. Nah, tempat beribadah kita lakukan. Kemudian sekolah juga kita buat juga. New normalnya sekolah itu seperti apa? Nah, itu kita buat SOP-nya. Agar semua ketika menjalankan nanti, walaupun sekarang belum, itu sudah tahu, ini sekolah harus lakukan apa. Nah, di peraturan itu kita atur di situ. Nah, gugus tugas ini juga, misalnya satu lagi tentang bagaimana, boleh nggak sih Waikanan itu melakukan pesta? Diperkenankan. Kita, tapi gugus tugas harus diberikan surat. Jadi mereka ini sekarang mau melakukan kegiatan tuh harus lapor ke gugus tugas kabupaten. Jadi harus minta izin dulu. Harus, gitu ya. Nah, dan kita minta Polres juga untuk tidak mengeluarkan izin kalau misalnya gugus tugas tidak mengeluarkan izin. Kenapa harus begitu? Supaya kita bisa pantau. Oh, ada pesta hari ini, hari Minggu ini kita ada pesta di desa A. Ada 2 tempat pesta. Ini gugus tugas harus kerja nih. Gugus tugas tingkat kampung, mungkin kecamatan, itu harus kerja untuk memantau. Oh maaf Bapak, ini jaga jaraknya kurang, harus dibuat lagi jaga jarak. Oh, untuk tidak salam-salaman. Mungkin kita mengedukasi untuk, kalau bisa nggak usah buat prasmanan lah, nasi kotak aja zaman sekarang, supaya tidak terjadi antrian pada saat mau makan. Kemudian tempat makan juga supaya tidak tertular-tular. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kita atur supaya memang betul-betul bisa menjaga kabupaten ini supaya penanganan COVID-nya juga tidak berkembang kembali gitu. Ekonomi produktif, masyarakat juga tetap sehat gitu ya. Gitu. Kalau nggak mungkin lagi hari ini kita mau suruh masyarakat untuk diam di rumah. Ya, mereka nggak mati karena COVID, mati kelaparan, kan repot juga kita. Masih ngamuk dia. Aduh, dampaknya macam-macam itu. Ekonomi, Kamtipmas itu. Nah, itu gitu kan. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi menyesuaikan dengan kenormalan baru gitu. Kenormalan baru. Kalau bahasa orang pusat itu kan new normal, tapi kita ambil di daerah kenormalan baru gitu ya. Ini supaya juga lebih mudah dipahami masyarakat. Kemudian gitu kan? harus disampaikan, new normal itu bukan kita berarti kembali ke dulu sebelum ada COVID, bukan, gitu loh. Nah, bukan, jadi namanya kenormalan baru berarti sesuatu budaya yang baru. Nah, ini kadang-kadang perspektif masyarakat beda. Dia pikir new normal baru ini, dia pikir kembali ke sebelum adanya COVID, kan berbeda. Kalau hari ini kan pakai masker wajib hukumnya, ya kan. Lebih baik tinggal handphone hari ini daripada tinggal masker. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, ini budaya ini mungkin harus kita sampaikan ke tengah masyarakat. Dan saya tidak berhenti untuk mengedukasi di setiap kesempatan masyarakat untuk melakukan jaga jarak, pakai masker, nggak salam-salaman gitu kan. Nah, itu kita sampaikan terus. Tapi di Waikanan masif ya, itu tadi kan kalau dari gubernur mengatur soal pergubnya, tapi secara teknis kan di daerah, masing-masing kepala daerah yang harus bisa meneruskan itu sampai ke tingkat pemerintahan paling kecil, yaitu tingkat RT. Betul, gitu ya kan? Betul. Jadi gugus tugas ini kan sampai tingkat kampung. Kecamatan ada, kampung ada. Dan mereka sudah tahu, paham mereka apa yang harus mereka lakukan. Diawali dari Maret dulu, hari ini mereka sudah tahu. Oh, ada orang datang, SOP-nya apa? Oh, 14 hari dijaga, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang lain. Ini SOP-nya sudah jelas. Nah, jadi kita buat kenormalan, misalnya tempat ruang publik. Nah, ruang publik ini juga kita atur ini. Misalnya kita atur bagaimana sekarang new normal di ruang publik. Nah, termasuk juga misalnya rapat-rapat di Pemda. Nah, ini juga kita atur ini, nggak sembarangan hari ini kita mengadakan rapat di Pemda gitu kan, mungkin banyak orang. Termasuk juga sekarang ini kita sedang merancang juga masalah, walaupun ini juga ini KPU, karena saya masih bupati, ini masalah kampanye pada saat pilkada, ya kan? Nah, ini harus diatur juga nih. Ya kan? Selain PKPU misalnya yang mengatur soal itu, tentu pemerintah juga harus ikut mengatur itu, gitu kan? Jangan sampai ini jadi klaster baru juga pada saat pilkada gitu kan. Nah, ini bicara waktu bupati, ini bukan incumbent, bukan paslon ini gitu kan. Nanti itu kita akan bahas soal paslon. Gitu ya. Siap. Nah, kita bahas soal klaster itu tadi. Memang sekarang kan yang mulai marak itu klaster perkantoran. Betul. Klaster keluarga. Betul. Iya kan? Betul. Artinya ini kan yang harus diantisipasi. Betul. Iya kan? Betul. Di Waikanan sudah 0 tadi. Ya kita berharap ini tetap bisa dipertahankan. Maka memang sosialisasi harus terus dilakukan, aturan harus dikawal, sehingga tidak cuma di atas kertas. Gitu ya Pak Bupati ya. Disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan itu harus kita gaungkan terus. Jadi disiplin, kita harus disiplin dengan protokol kesehatan itu. Kalau kita disiplin dengan protokol kesehatan itu, insya Allah kita nggak akan kena. Tapi disiplin. Nah, kita ini kadang-kadang lengah. Kemarin begitu dia Pak Wakil kena almarhum, wah itu ketat semua tuh. Nah, yang kita takutkan ini begitu 0 ini, makanya saya agak kurang
jarang saya membicarakan bahwa Waikanan itu zona hijau, walaupun di zona hijau. Kadang-kadang implikasinya juga baik juga. Ketika zona hijau, kita mulai lenggang, mulai nggak waspada lagi. Merasa longgar gitu. Dulu waktu zona merah tuh pasar aja dijagain hansip. Ayo nggak boleh dagang kamu nggak pakai masker, suruh pulang dulu ngambil masker. Pedagang pembeli nggak bisa masuk pasar, harus pakai masker. Nah kira-kira kayak gitu. Nah kalau ketika zona hijau mulai lenggang ini, orang menganggap semuanya jadi normal gitu. Nah ini bahaya ini menurut saya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal untuk periode kedua, pilkada, gitu ya. Nah ini Pak Adipati kan memilih wakil setelah kemarin Pak Edward almarhum, Pak Ali Rahman. Nah ini alasannya kenapa, Pak Bupati? Jadi saya itu basisnya data, basisnya survei, ya kan? Saya sudah survei kemarin, bulan 11 saya sudah survei. Benar ini terakhir saya barusan survei juga. Jadi saya itu basisnya tuh selalu survei. Yang pertama kenapa Pak Ali Rahman, saya tahu beliau. Karena beliau jadi bawahan saya sudah hampir 4 tahun lebih. Beliau pernah ke SPU, terakhir kemarin Kepala BKP SDM. Jadi saya tahu beliau, tentang track record beliau saya tahu. Yang kedua, saya lihat survei. Ternyata Pak Ali Rahman ini juga masuk di jajaran survei, ya kan, untuk mau pilkada sebagai wakil bupati gitu kan. Nah itu menjadi daya tarik saya. Kemudian beliau ini juga jangan dibilang awam terhadap politik, beliau juga pernah dulu ingin mencalonkan diri 2014, walaupun beliau nggak jadi, belum kesampaian gitu kan, ya kan. Mungkin belum rezeki beliau. Artinya beliau juga berkecimpung juga sedikit-sedikit di politik praktis gitu ya. Walaupun beliau belum pernah menjabat jabatan politik gitu kan. Nah, jadi ini menjadi gambaran saya untuk ketika, dan beliau kan punya real masa basis yang jelas. Beliau pernah jadi camat di beberapa tempat gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi daya tarik saya ketika waktu kemarin saya harus memilih pada akhirnya dengan pilihan saya itu Pak Ali Rahman. Kemudian ini bicara tentang program berkelanjutan. Tadi kan kita di awal sudah bahas program yang dikerjakan selama 5 tahun. Berkelanjutan, apa yang mau diprioritaskan ini kalau Pak Adipati dengan Pak Ali Rahman nanti dipilih oleh rakyat di pilkada 9 Desember mendatang, hal apa lagi yang ingin Anda kerjakan di Waikanan? Jadi saya tentu melanjutkan tentang capaian-capaian yang belum kecapai. Saya harus jujur, saya akui banyak juga capaian-capaian itu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Contoh misalnya IPM, saya harus akui. Kemiskinan misalnya, saya harus akui bahwa itu tidak sesuai dengan target yang ingin saya capai. Tapi jangan lupa bicara kemiskinan hari ini, pertumbuhan ekonomi kemarin tingkat nasional 4 sampai dengan 5%, hari ini sudah minus gitu kan. Bukan hanya tingkat kabupaten, nasional. Bahkan dunia bahkan gitu kan. Nah, jadi ini juga punya dampak. Tetapi saya ingin melanjutkan sesuatu yang selama ini sudah saya rintis tetapi mungkin belum mencapai. Misal bidang infrastruktur masih saya jalankan, kemudian kesehatan juga saya pengen masyarakat saya itu lebih sehat lagi gitu kan, dengan program-program yang sudah kita siapkan. Samping dari itu ada 2 hal mungkin saya lebih fokuskan lagi. Satu itu adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah perekonomian. Kenapa ini saya pilih? Saya pikir saya mau mempersiapkan juga orang-orang yang unggul, orang-orang yang hebat sebagai masa depannya Kabupaten Waikanan. Karena bagi saya pemimpin yang hebat itu bukan hebat dia secara personal, tapi bagaimana dia bisa menciptakan pemimpin-pemimpin setelah dia. Itu bagi saya. Artinya saya harus mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik di Waikanan itu. Dari segala bidang, mau dia pendidikan, ASN-nya, gitu kan, tenaga kesehatannya. Karena memang pemimpin yang hebat yang bisa melahirkan pemimpin yang hebat. Itu hebat. Gitu. Kalau dia cuma melahirkan diri sendiri, belum hebat dia. Dia harus bisa jadi trainer, jadi pelatih. Betul. Dia harus bisa meng-create orang ini yang tadinya biasa bisa jadi ini gitu kan. Nah, itu harus kita lakukan, peningkatan sumber daya manusia. Banyak itu program yang kita bisa sampaikan. Kemudian yang kedua adalah perekonomian. Kenapa perekonomian jadi sasaran saya? Saya itu pengen ini Waikanan itu ekonominya beranjak, bangun lagi dari tidur yang kena Covid ini, itu bisa bangun lagi. Nah, makanya kita coba sekarang ini mendata, kemudian memberikan bantuan, memberikan pelatihan. Sudah kita mulai sih, tapi belum masif. Pada periode sebelum ini belum masif. Nah, ini kita pengen masifkan lagi. Jadi kita pengen kawal betul UMKM ini, mulai dari dia misalnya kopi, kita kawal betul mulai dari dia menanam kopi, ngerawat kopi itu, ngambil kopinya, ngolah kopinya, masarkan kopinya, ya kan, pembiayaannya, pasarnya,
ini ilmunya, teknologinya, semua. Nah ini mau kita garap betul, terutama kopi. Hari ini kita garap serius kopi itu. Kita sudah kerjasama dengan UGM, kita kerjasama dengan Polinela, gitu kan. Banyak MOU kita lakukan. Bank Indonesia hari ini membantu contoh-contoh seperti itu. Karena bagi saya ekonomi ini penting menurut saya. Di tengah misalnya pandemi yang sudah menurut saya sudah memprihatinkan untuk bidang ekonomi. Kalau saya bilang tadi, kalau kesehatan itu SOP-nya jelas, orang sakit kena COVID, apa yang dilakukan sudah tahu kita. Tapi kalau pemulihan ekonomi, nah ini agak berat. Dan itu gak mungkin sebentar. Saya yakini bahwa pemulihan ekonomi ini tidak akan mungkin dalam waktu cepat. Allahualam menurut saya 6 bulan kita bisa balik lagi, bukan tidak mungkin. Namanya recovery itu susah, butuh waktu panjang. Buktinya kalau menyembuhkan orang sakit 1 bulan 2 bulan clear orang itu, negatif buatnya kan, banyak seperti itu. Tapi pemulihan ekonomi, membalikan lagi ekonomi ini, itu makanya saya menargetkan di situ. Ada 6 sampai dengan 7 program yang sudah kita siapkan untuk menjalankan itu. Dan Anda yakin dengan Pak Ali Rahman Anda mampu melakukan itu 5 tahun ke depan? Insya Allah saya bisa. Artinya ini lengkap, birokrasi ada. Saya orang politik, beliau orang birokrasi. Jangan lupa saya juga ditopang oleh anggota DPRD, fraksi yang cukup besar di DPR. Ini kan aset juga ini. Bagaimana kita mau menjalankan program kalau DPR-nya juga nggak bisa sinergi dengan kita, ya kan? Nah ini kan sulit juga karena pengesahan di situ ada DPR, ada kita. Kita mengajukan kalau nggak disahkan DPR juga dulu. Nah ini aset juga yang menurut saya bisa untuk menjalankan program-program yang insya Allah nanti kan kita buat. Oke, kemudian ini kan pilkada tahun ini memang agak berbeda dengan pilkada sebelumnya. Benar. Karena ini di luar kenormalan. Betul. Pandemi, di tengah pandemi. Di tengah pilkada, di tengah pandemi. Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Betul. Gitu. Betul. Kita sih berdoa berharap segera berakhir, gitu ya kan? Betul. Tapi ketika pilkada dilakukan di masa pandemi, gitu. Nah ini kan bisa juga menjadi klaster baru nanti. Betul, sangat mungkin. Urusan pilkada ini. Sangat mungkin. Nah hal apa yang ini Anda paling tekankan termasuk dengan penyelenggara pilkada? Sehingga pilkada kita ini selain pilkadanya berkualitas, berkualitas dari sisi partisipasi, gitu ya, itu penting sekali. Gitu. Sehingga legitimasinya legitimate, gitu ya kan? Nah hal apa yang paling Anda ingin tekankan dengan penyelenggara sehingga pilkada ini bisa dapat seperti tadi yang kita harapkan itu memang hasil yang paling maksimal. Ya, saya bicara kapasitas bupati dulu. Sebagai bupati saya sudah beberapa kali rapat dengan KPU. Artinya kita melihat penanganan seperti apa. Saya mau tahu seperti apa di TPS itu nanti, apa yang dilakukan oleh KPU penyelenggara. Oh ternyata disiapkan masker, kemudian jaga jarak. Kemudian TPS diperbanyak lagi hari ini. Gitu. Kemudian kita juga menyiapkan masker, menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan ini segala macam itu. Nah, kemudian kesehatan juga dilibatkan di situ. Nah, jadi kita berharap bahwa pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan bukan hanya demokratis hari ini, bukan hanya legitimate gitu kan, partisipasinya banyak, tapi juga sehat, gitu kan. Ini penting. Karena kesehatan dulu, kesehatan utama. Nah, kita kalau dulu nggak kita pikirin masalah ini pilkada, hari ini kita pikirkan juga. Bahkan menurut saya itu ranking yang paling tinggi di atasnya, dibanding dengan partisipasi dan sebagainya. Nah ini menurut saya juga perlu peran kita semua. Makanya saya selalu mengajak TNI, Polri, gitu ya, ormas masyarakat, organisasi masyarakat keagamaan, pemuda dan sebagainya. Kemudian juga KPU, Bawaslu untuk terus mengedukasi masyarakat, ya kan, tentang bagaimana mereka bisa datang ke KPU, datang ke TPS, kemudian datang ke TPS itu dengan protokol kesehatan. Itu yang terus kita sampaikan gitu kan. Nah, kalau bicara soal paslon, saya sebagai salah satu paslon di Kabupaten Waikanan, saya berbeda kampanye hari ini dengan kampanye dulu. Kita sudah siapkan strateginya. Strateginya adalah kita perbanyak titik hari ini. Kalau KPU memperbanyak TPS, kalau kita memperbanyak titik pertemuannya. Jadi saya targetkan titik pertemuan satu kecamatan misalnya 30 titik, gitu kan. Saya dengan wakil dengan 30 titik. Artinya maksud saya satu kelurahan, satu kecamatan, satu kampung tuh saya bisa langsung datang. Bisa satu kampung tuh bisa 2 atau 3 titik, tergantung. Nah, saya tidak mengumpulkan kampanye ini dengan kampanye terbuka. Tapi saya lebih mengundang orang nantinya. Jadi misalnya di satu kampung A, saya mau pertemuan di satu tempat itu hanya kapasitasnya misalnya 50 orang. Maka saya akan undang 50 orang. Bisa namanya Budi, Bejo, Ngatimin atau siapapun namanya 50 orang itu kita datang. Itu kita undang. Untuk menghindari supaya tidak membludaknya untuk kampanye kita. Karena kalau kebuat klaster baru itu berisiko juga. Jangan lupa, bukan cuma masyarakatnya yang takut. Kita sebagai paslon juga takut gitu kan.
Jangan-jangan dan kita nggak tahu itu kan. Nah, tapi itu juga kita juga kerja sama. Kita ketika orang nanti datang ke kita kampanye kita itu kita siapkan masker gitu kan, kemudian kita ukur suhunya, ruangan juga kapasitasnya maksimal 50% kita gunakan dan mereka kita undang. Jadi tidak ada lagi kampanye-kampanye terbuka. Kita pasangan kita tidak ada melakukan kampanye terbuka, hanya kampanye-kampanye tertutup. Tertutup itu maksudnya kita batasi, terbatas, kampanye-kampanye terbatas. Itu mungkin. Iya. Nah kemudian kalau kita baca data ini kan Pak Adipati sama Pak Ali Rahman ini sebagai paslon gitu ya, itu kan didukung oleh 7 partai dengan asumsi kursi itu kalau tidak salah sekitar 80%. Ya, betul. Gitu. Nah kalau di atas kertas ini berarti kan di atas kertas ini berarti pertarungan kan sudah selesai. Berarti lawan kan tinggal 20%. Apakah Anda berpikir seperti itu? Jadi saya berpikir begini, politik itu tinggal bagaimana cara kita mengemasnya. Betul itu aset. Jadi misalnya jumlah kursi cukup banyak, kalau dihitung-hitung secara matematika, menanglah saya. Orang 80%, kerjain aja caleg-caleg itu suruh kerja lagi seperti mereka waktu mereka pilkada, pileg kemarin gitu kan. Udah selesai lah barang itu. Saya juga begitu, saya 11%, saya itu hampir 30-an, hampir 27%. Saya kuasai kursi DPRD, 11 kursi dari 40. Gitu kan, tetapi kan nggak cuman itu, ya kan, banyak beda pileg dengan pilkada itu beda, nggak bisa disamakan gitu kan, walaupun itu aset dan ini akan saya gerakkan mesinnya. 7 partai politik ini akan saya gerakkan mesinnya. Saya mulai besok itu akan konsolidasi, begitu ditetapkan tanggal 23 dan masa kampanye tanggal 26 saya akan start awal saya akan konsolidasi dengan semua partai politik untuk menggerakkan mesin partai politik ini, karena bagi saya kemenangan itu nggak boleh tanggung-tanggung kalau saya. Nah, saya buktikan itu kan 2009 saya 3 kursi, 2014 saya 7 kursi, 2019 saya 11 kursi. Bupati saya menang, pilgub saya menang di wilayah saya, gitu kan. Jadi hampir semua konstelasi politik yang ada di Waikanan itu saya menangkan. 2019 saya cukup dengan duduk dengan 11 kursi. Nah hari ini ada pilkada. Saya punya hitungan juga yang cukup matang, bukan hanya soal bicara. Saya sekali lagi survei, dasar saya survei. Saya lihat berbasis data. Jadi ini kita seriusi benar gitu kan, dan kita nggak main-main, dan saya tidak pernah menganggap remeh lawan. Siapapun lawannya saya tidak menganggap remeh. Dan mungkin ada gosip nih soal tabung kosong kemarin. Wah ini Waikanan menciptakan tabung kosong. Saya nggak pernah menciptakan tabung kosong. Ini partai politik komunikasi dengan saya dengan cukup baik. Saya komunikasi baik dengan partai politik. Dan yang saya sodorkan visi misi dan elektabilitas. Tapi jangan salah Pak Bupati. Ada beberapa pengalaman pilkada juga. Kalah juga. Orang melawan kota kosong juga bisa kalah. Makassar contohnya. Makassar. Makanya jangan bilang bahwa kota kosong itu tidak demokratis. Saya tidak setuju dengan orang yang menyampaikan bahwa tabung kosong itu tidak demokratis. Demokratis. Orang dia dipilih nggak ditunjuk. Kemudian ada jalur 2 untuk menjadi kepala daerah ini. Jalur politik itu ada 2. Dan perseorangan. Independen. Nah kalau dia serius kenapa tidak digarap independen gitu kan? Nah, hal ini kan kita sudah selesai lah, kita nggak lawan tabung kosong, ada lawan kita semua. Nah, kita penting bertarung dengan benar, menjalankan visi misi kita, menggerakkan relawan, menggerakkan instrumen partai politik, itu kan kita gerakkan semua, supaya ini nanti bisa mencapai nilai cukup baik. Jadi artinya dengan modal Anda tadi 80%, artinya tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap bekerja di pilkada ini. Malah semakin semangat. Saya nggak pernah bekerja politik itu yang tanggung-tanggung bagi saya. Jadi harus matang, strateginya harus tepat sasaran, basisnya harus data, kemenangan itu harus maksimal. Itu bagi saya. Kalau nggak usah bertarung. Kalau menang dikit-dikit atau gitu kan. Jadi kalau mau menang banyak, kalau mau kalah banyak, kira-kira kayak gitu. Jadi menang sempurna. Sempurna. Jadi dari tadi kita udah dikode nih, katanya sudah hampir 1,5 jam ya. 1,5 jam. Nah, enak ini ngobrol ini sama Bupati yang inovatif, energik ini. Nah, ini kita ada pertanyaan terakhir ini. Pak penutup ini. Pak Adipati sebagai paslon, gitu ya. Ini kan masih di masa pandemi. Betul. Gitu. Kemudian kalau grafik ya masalah COVID ini di Provinsi Lampung ini naik terus. Betul. Nah, kita ingin tahu sikap Anda kira-kira terkait pilkada lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Saya melihatnya begini ya. Kalau bagi saya tidak bisa disamaratakan seluruh wilayah. Katakan 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Lampung.
Menurut saya dilihat aja. Misalnya ini mau dibatalkan gitu ya, mau ditunda gitu ya. Ini kita bicara sikap Anda sebagai paslon ya. Saya menyampaikan kalau menurut saya tinggal lihat wilayahnya seperti Waikanan. Menurut saya Waikanan bisa dikendalikan. Lanjutkan saja pilkadanya. Mungkin wilayah-wilayah mungkin zona yang katanya seperti Depok, misalnya kita melihat zona hitam atau zona merah seperti itu. Nah itu mungkin dikaji lagi menurut saya. Nah tinggal kesiapan menurut saya, kita lihat daerah itu. Saya juga nggak mau lah mengorbankan rakyat saya hanya demi untuk sebuah kekuasaan saya. Kalau misalnya wilayah Waikanan itu memang tidak terkendali dan kemudian masuk zona hitam misalnya, yang kena juga banyak, kemudian penyebaran penyakit corona ini cukup meluas dan sulit dikendalikan, anggaran nggak punya, ya kan, pengalaman nggak ada juga, misalnya seperti itu, ya kenapa tidak ditunda saja? Menurut saya kesehatan itu di atas segala-galanya, keselamatan masyarakat itu di atas segala-galanya. Tapi juga jangan antipati dipukul rata seluruh Indonesia ini bahwa nggak boleh melaksanakan pilkada. Menurut saya nggak fair juga menurut saya. Jadi kita sudah dapat poinnya, artinya poinnya ya, secara pribadi Anda keselamatan itu nomor 1, betul, gitu ya, betul. Dan kemudian nanti akan melihat situasi dan kondisinya. Betul. Kalau memang pandeminya seperti di wilayah Waikanan yang menyelenggarakan pilkada memang di sana tidak terkendali, artinya sikap Anda sudah jelas, gitu ya. Kalau keselamatan itu nomor 1. Terima kasih nih. Sama-sama Pak Bupati. Saya terima kasih sekali nih. Waktunya, sharingnya, bincang-bincangnya luar biasa sekali. Pemirsa Kupas TV, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati, ya, hampir 1,5 jam. Banyak sekali beliau tadi membedah tentang program kegiatan prestasi di Kabupaten Waikanan. Nah, tahun ini Waikanan adalah salah satu daerah dari 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang akan menyelenggarakan pilkada. Kita berharap sih di masa pandemi Covid ini pilkada kita tetap berkualitas, partisipasi masyarakat tinggi dan demokratis. Tapi di pilkada ini ya, kita himbauan kita dengan masyarakat supaya memang patuh dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kaitan dengan pilkada, jangan sampai salah ya memilih calon pemimpin ya. Karena kalau kita salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 9 Desember mendatang, maka kita akan menanggung itu sampai 5 tahun mendatang. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Donald Haris Sihotang. Beberapa bincang-bincang kita itu tadi dengan Bapak Raden Adipati, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan inspirasi bagi pemirsa Kupas TV dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.